Halo teman-temanku semuanya, kembali lagi di Buya Channel. Kali ini kita kedapatan kulkas satu pintu LG yang tidak dingin. Di sini saya perhatikan termostatnya sudah maksimal, EPAP-nya tidak dingin, dan modelnya pun sudah hilang. Dan saya harapkan kalian jangan lupa terus support channel ini dengan like, comment, dan subscribe. Di sini kebetulan saya perbaikannya di pabrik seperti pembuatan santan kelapa, jadi sangat berisik. Jadi suara video asli ini sudah saya silentkan. Jadi kalian cukup mendengarkan arahan dari saya. Di sini saya letakkan tang ampere. Saya harapkan kalian sudah memiliki alat ini apabila kalian ingin memperbaiki kulkas, sehingga kalian mudah mengetahui berapa besaran kapasitas ampernya, sehingga mudah menganalisa kerusakannya ya. Di sini langsung saja saya cokkan. Dapat kalian lihat, saya rasakan mesinnya hanya berdengung dan ampernya 2,3. Sungguh sangat tinggi. Ampere normalnya dia harusnya 0,6 atau 0,5 karena ini mesin yang 1/8 PK ya. Jadi di sini saya perhatikan hanya berdengung. Seringnya seperti ini nanti dia bakal overloadnya memutus secara otomatis. Jadi kayak seperti ada bunyi cetek terputus gitu di bagian overload. Di sini saya tungguin aja sampai ampernya 0. Karena saya ingin lihat apakah overloadnya bekerja dengan baik atau tidak. Masih terus kita pantau 2,2. Jadi di sini kita harus perlu ketelitian dan kesabaran ya teman-teman dalam menganalisa permasalahan kulkas ini. Jadi ini tiba-tiba aja kata customernya tiba-tiba nggak dingin. Setelah saya cek mesinnya seperti ini, ampernya tinggi tidak hidup. Oke, masih kita pantau masih di kisaran ampernya 2. Ini menandakan kompresor sedang ada masalah. Oke, kita tunggu saja. Termasuk cukup lama ya teman-teman. Biasanya dia nggak sampai hitungan detik udah putus. Nah, sudah 0 dan juga ada terdengar suara putus dari overloadnya seperti suara cetek gitu ya. Makanya di sini saya akan berbagi tips sama kalian bagaimana cara menganalisa dan mendiagnosa permasalahannya agar kulkas ini bisa kembali normal. Jadi asumsinya perkiraan pasti ada masalah biasa di PTC atau di mesin kompresornya. Kita nggak bisa vonis langsung yang besar kompresor karena kan kompresor mahal. Kita harus pastikan dulu PTC-nya nih. Kalau kalian buka di bagian samping kompresor ada sebuah benda 2 biji. Yang di bagian atas nih sangat panas kalau kita pegang karena tadi ampernya tinggi. Ini adalah overloadnya. Dia yang memutus listrik apabila ada beban tinggi pada kompresor. Nah, yang sering rusak itu yang bagian PTC di bawahnya. Biasa ciri-cirinya dia warna hitam. Dia terlihat ada 2 lubang. Nah, nih ada 2 lubang untuk ke kompresor. Di sini saya lihat PTC-nya sudah mengalami kerusakan. Tapi di sini saya akan ukur PTC ini, dia bagusnya harus ada tahanan ya, teman-teman. Nah, ini dia PTC namanya. Ini berfungsi untuk starting pada kompresor. Jadi kalau kompresor nggak hidup, coba kalian ganti aja kalau kalian tidak punya alat ukur. Di sini saya ukur PTC stok punya saya ada tahanan 22,4 ohm. Jadi ini yang lamanya saya lihat ada berkarat. Udah menandakan ciri-ciri bimetal yang sudah rusak. Jadi PTC yang lamanya ini saya akan ukur dengan multitester digital saya. Kalibrasinya ingat ya ohm ya. Nih setelah saya letakkan 0. Jelas tidak terukur ada tahanan pada PTC yang lama. Berarti jelas indikasi PTC yang lamanya rusak ya. Maka di sini saya karena kebetulan PTC stok saya ini berbeda pinnya. Jadi kan nanti nggak cocok. Jadi saya di sini mau rocker bimetalnya saja. Jadi kalau tadi dia cocok pinnya saya udah nggak perlu lagi mengganti bimetalnya saja, saya langsung ganti satu set PTC-nya. Ini karena dia nggak cocok, ya saya lepas saja bimetal yang baru, saya pasang ke bimetal yang sudah rusak. Jadi hal ini pun tidak ada masalah ya teman-teman, karena memang yang berperan penting ya bimetalnya ini. Nah ini yang lama saya lepaskan, karena saya lihat sudah berkarat dan ada juga bentuk pecahan kecil. Yang pastinya tadi kita ukur jelas, kalian bisa lihat tahanannya 0, menandakan bimetalnya sudah putus. Di sini saya buka bimetal yang lama, nih saya ganti bimetal yang baru yang sudah saya lepaskan dari stok saya tadi. Jadi kalau misalnya mesin kompresor kalian tidak hidup, kalian tidak punya alat ukur, coba kalian ganti PTC-nya ini bisa. Tapi ya kalau saya sarankan ya harus ada alat ukur supaya kalian memperbaikinya itu lebih baik dan lebih benar dalam menganalisa kerusakannya. Nih, setelah saya ganti bimetalnya jelas terukur 23,6. Nah kalau seperti ini berarti PTC-nya sudah normal. Kalau misalnya sudah kita ganti PTC-nya tidak bisa juga, berarti mesin kompresornya pun sudah rusak. Nah di sini langsung aja kita tes, kita pasang PTC-nya kembali. Mudah-mudahan harapan kita kulkas bisa kembali hidup dan normal kembali.
Nih, saya pasang lagi kabel listriknya ya. Jadi semua ini berdasarkan pengalaman saya kerja. Saya selalu memberikan informasi sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Nih, saya pasang. Ya, pastikan ketat memasangnya ya. Pastikan ketat. Langsung aja kita cokkan kembali. Tapi agar tidak bolak-balik, saya pasang aja langsung penutup kompresornya. Karena kalau misalnya nanti sudah normal, ya udah tinggal langsung dipakai aja teman-teman. Nggak perlu kita merapikan lagi. Oke, penutup kompresor sudah saya pasang. Tinggal pasang penguncinya juga. Ini rumahnya ya, supaya dia tidak terkena air atau digigit binatang lah. Tapi ya kabelnya pun kadang kalau misalnya ada tikus mau juga digigit ya. Tapi pastinya rumahnya ini penting kita pasang. Oke, kita pasang kembali tang ampere. Tadi kalau dia rusak dia kisaran 2 ya. Jadi kalau bagus ini prediksinya dia 0,5 atau 0,6. Oke, di sini sudah saya cokkan kulkasnya. Terlihat 0,56. Nah, mesin kompresor sudah hidup. Berarti mesin kompresornya tidak rusak. Mantap ya. Dan ciri-cirinya nanti kalau kulkasnya ini bagus, salah satunya ampernya 0,5. Bodinya kalau kita pegang nanti lama-kelamaan akan panas. Jadi jangan takut ya, kalau panas tuh bukan berarti dia nanti mau terbakar atau enggak. Dia hanya menandakan sirkulasi freon sudah berjalan dengan normal. Jadi memang benar-benar panas. Mantap ya. Jadi itu saja video perbaikan kulkas 1 pintu permasalahannya di PTC. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi kalian. Dan saya harapkan jangan lupa subscribe. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.